Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Pada kesempatan hari ini mungkin kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Tapi saya percaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan di rumah jemaat masing-masing. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau baik Tuhan. Amin. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu.
Percaya Tuhan Yesus, betapa indahnya bersekutu di bawah kaki-Mu. Seberapa umat Tuhan yang sedang banyak dalam pergumulan datang menyembah dan bersujud kepadamu, memohon belas kasihan-Mu di tengah-tengah ibadah kami, supaya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya di tengah-tengah persekutuan kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan dengan berkat-berkat surgawi, sehingga dari awal sampai akhirnya nanti kami ada dalam kehendak dan kemuliaan nama Tuhan. Izinkan kami memuji Engkau dengan urapan yang khusus yang dari surga, sehingga dari setiap puji-pujian kami Engkau bertahta dan kemuliaan-Mu turun bagi kami sekalian. Kami akan memulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, amin. Dia hidup, Dia hiduplah selama-lamanya, amin. Darahnya hapus
bersama kita hari ini. Sebab Dia hadir dan bertahta atas setiap pujian orang-orang percaya. Katakan dasar dari yang kuharapkan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman beri kekuatan. Iman berikan ku kekuatan. Haleluya. Untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, Katakan ku pasti menang. ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak-sorai. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Hey. Sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan kau tak biarkan pencobaan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku. Kau yang berikan ku kemuliaan, Amin. semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Katakan sama-sama. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Yeah, 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 yeah. Dengan
kata firman Allah. Kiranya firman Allah yang akan ditaburkan dalam kehidupan kita membawa kekuatan, penghiburan dan damai sejahtera. Sebab Allah yang sumber damai sejahtera akan berbicara secara khusus kepada kita sekalian dimanapun saat ini kita berada. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan yang terbaik. walau kadang tak mudah dimengerti. Kami tak mengerti jalan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu yang terbaik, Engkau baik, kasih Tuhan, Engkau baik. Waktumu lah yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan. Segala puji hormat, segala puji hormat hanya bagimu Yesusku. Engkau Raja kami muliakan, kami tinggikan. Engkaulah yang
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi setiap pendengar akan kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dan menjadi makanan rohani bagi jiwa kami, untuk tetap kami mengiring, melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Roh Kudus, yang sakit Tuhan sehatkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan dan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita masih ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan, kebaikan daripada Tuhan. Situasi, keadaan, kondisi negara kita, dan negara-negara yang ada di sekeliling kita, bahkan di seluruh dunia ini, bukan saat ini semakin baik, tetapi semakin tidak menentu. Kita harus tetap tenang, jangan panik, dan terus berdoa untuk mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema How to Face Pressure of Life. Bagaimana kita menyikapi dan menghadapi tekanan hidup ini. Tekanan hidup ini bisa berupa segala macam. Ada yang berupa karena banyaknya kesulitan di dalam mencari keuangan. Ada banyak PHK, ada banyak sakit penyakit, dan terutama menjalarnya, mewabahnya virus Corona 19 ini. Tapi kita masih punya Tuhan, dan kita percaya bersama dengan Tuhan kita sanggup melewati badai apapun yang terjadi, tekanan hidup apapun yang menimpa setiap pribadi umat Tuhan saat ini. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus Kristus, yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, bersama dengan Kristus Yesus Tuhan, kita diberi kemampuan, kesanggupan untuk mengatasinya. Saudaraku, bagaimana kita mengatasi tekanan hidup ini? Semakin hari semakin menekan kehidupan banyak umat, terlebih anak-anak Tuhan. Yang pertama yaitu kita baca di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Cara pertama kita untuk mengatasi tekanan hidup ini adalah, pertama, ketahuilah bahwa apapun persoalan hidup kita, semuanya ada batasnya. Semuanya ada limitnya. Dikatakan di sana pencobaan yang kamu hadapi adalah biasa dan ada batasnya. Dia tidak akan melebihi kekuatan saudara. Terbatas. Saudara harus tahu, apapun yang terjadi persoalan hidup ini, ada batasnya. Saudaraku, orang makan saja ada batasnya. Tidak mungkin orang makan 10 kali dalam sehari. Dia terbatas paling 3 maksimal 4 kali. Orang olahragawan pun terbatas. Usia puncak dia mungkin 17 sampai 30 tahun. Setelah itu juga masanya akan berakhir.
hidup manusia pun terbatas. Kalau dia kuat 80 tahun, tapi usia manusia sebetulnya terbatas 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun dan selebihnya adalah kesukaran dan penderitaan. Semua yang ada di dunia ini terbatas. Pesta yang kita rayakan ketika kita ulang tahun ataupun pernikahan terbatas. Demikian juga dengan persoalan hidup, masalah hidup, semua juga ada batasnya. Virus corona yang sedang terjadi saat ini pun ada batasnya. Tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan pasti sanggup untuk memberikan jalan keluar. Sebab itu umat Tuhan, jangan gelisah, jangan takut. Kita tahu bahwa virus corona pun terbatas. Dan Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluarnya. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah bertempur, berjuang. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya akan lebih jelas. Terjemahan bahasa Indonesia agak sedikit kurang jelas. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I fought a good fight of faith. Aku akan terus bertempur, berjuang, melawan. Saudaraku, kita harus menghadapi akan COVID, coronavirus 19 ini. Kita harus menghadapi problem itu. Jangan kita lari terhadap problem. Beberapa waktu yang lalu saya membaca berita bahwa salah satu petinggi dari Jerman, pemimpinnya bunuh diri. Ada juga salah seorang perawat dari Italia bunuh diri. Saudaraku, apapun yang terjadi kita harus bertempur, berjuang sampai akhir hidup kita. Paulus mengajarkan kepada kita, lawan, hadapi virus corona 19 ini. Jangan kita berpura-pura tidak ada persoalan ini. Dan juga jangan kita meremehkan akan virus ini. Tapi biarlah kita terus berjuang, berani menghadapinya. Jangan kita menjadi lemah dan kita menjadi bingung, menjadi frustasi dan kemudian kita menyerah. Tapi kita harus bangkit menghadapi. Semangat, kita punya Tuhan, kita hadapi. Dengan rajin cuci tangan, social distancing, jaga jarak, tinggal di rumah, stay healthy. Tapi jangan sampai hati kita menjadi kacau dan bingung. Kita harus menghadapi virus corona ini. Sepupu saya sedang sakit dan di rumah sakit. Dua-duanya suami istri masuk rumah sakit dan dirawat di sana. Dan dokter yang menanganinya berkata begini kepada keluarganya, hands up, menyerah, nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita terus berdoa, kita terus bergumul, kita terus beri kekuatan. Dan ketika dokternya angkat tangan, menyerah, saya berdoa bersama dengan keluarganya, anaknya. Lewat saluran telepon HP, anaknya bilang, dokter yang sudah hands up tadi kaget karena papanya tiba-tiba bangun dan pergi ke kamar mandi sendirian. Dan angkat teleponan sama anaknya yang satunya sampai 20 menit. Sampai kita semua kaget. Dan saat ini oksigen yang dimasukkannya harus 15 liter sudah dilepas. Terus bergumul, terus berjuang. Ketika kita bergumul dan semangat, ada imunitas yang tinggi di dalam tubuh kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara umat Tuhan, bertempur, hadapi
sampai titik darah penghabisan kita. Kalau Tuhan menghendaki kita pulang, kita juga pulang ke sorga, ke rumah Tuhan yang mulia. Yang ketiga, kita perlu membaca di dalam kitab, yaitu Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan sendiri yang berfirman, aku tidak akan biarkan kamu sendirian. Aku tidak akan tinggalkan kamu sendirian. Yang ketiga, ketahuilah bahwa dalam menghadapi virus corona 19 ini saudara tidak sendirian. Tapi ada Tuhan yang bersama dengan saudara, yang menemani saudara. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Aku tetap bersama denganmu. Namanya Tuhan Yesus itu di dalam kitab Matius pasal 1 sampai Matius pasal 28. Itu Immanuel. Matius 1 ayat 23 berkata, anak itu akan lahir dan engkau akan namai dia Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Matius 28 ayat yang ke-20 berkata, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Tetap berimmanuel. Apapun situasi, kondisi, keadaan kita, Tuhan tetap bersama dengan saudara. Sebab itu jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang menyertai setiap pribadi kita. Dan yang keempat, dalam menghadapi tekanan hidup ini, kita tahu bahwa yang menyertai kita itu adalah Tuhan yang maha besar. Ketahuilah, yang menyertai saudara itu bukan prajurit kroco, tetapi dia jenderal yang maha besar, yang maha dahsyat dan maha kuat. Kita baca di dalam kitab Nehemia, pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-32. Nehemia pasal 9 ayat 32 berkata, sekarang ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat. Allah kami yang maha besar, kuat dan dahsyat. Saudaraku, saudara bukan punya Tuhan yang kecil, tapi Tuhan yang maha besar, maha kuat dan maha dahsyat. Virus corona hanya kecil sekali, mata saja tidak bisa melihat. Dan kita punya Tuhan yang sangat besar dan amat dahsyat, luar biasa. Sebab itu ketahuilah, yang menemani saudara adalah Tuhan yang jauh lebih besar dari segala persoalan, tekanan hidup saudara, ataupun virus corona yang sedang menghantui setiap orang di saat-saat seperti ini. Dan yang kelima, yang terakhir, tulis di dalam kitab Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang sudah letih lesu, banyak tekanan, banyak masalah, beban berat, tekanan hidup, persoalan hidup, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang semakin menambah beban hidup kita. Karena adanya virus corona 19 ini. Tuhan Yesus berkata, mari datang kepadaku. Mari serahkan segala kekhawatiranmu, segala ketakutanmu, segala berat hidupmu, segala masalah hidupmu kepadaku. Aku akan memberikan ketenangan, rest. Aku akan memberikan kelegaan, kelepasan, kemerdekaan, dan kemenangan. Sebab itu, hadapi segala tekanan hidup ini, segala virus corona ini, bersama dengan Tuhan. Serahkan, taruhkan rasa khawatir saudara.
bimbang, cemas, panik, saudara, bingung saudara kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan ketenangan, ketentraman, kelegaan, dan kemenangan di dalam kehidupan setiap pribadi jemaat Tuhan. Ada seorang yang bekerja di pabrik tekstil, yaitu pabrik untuk membuat pakaian. Dan pemimpinnya berkata, kalau ada masalah, panggil mandornya. Sebab mandornya akan datang dan akan menolong saudara. Kalau benangnya kusut, benangnya ruwet, karena ada kerusakan di mesin itu, jangan diperbaiki sendiri, tapi panggil mandornya. Aku ada pegawai baru yang mengerjakan di situ, menggunakan mesin tersebut, menggunakan benang tersebut, dan kemudian benangnya jam, tangle, yaitu rusak di situ dan ruwet di situ, bundet di situ. Lalu dia berusaha untuk memperbaikinya dengan caranya sendiri. Tetapi bukan semakin baik, tetapi semakin bundet, semakin ruwet. Akhirnya dia menyerah dan dia panggil mandornya untuk datang. Ketika mandornya lihat, periksa, dia tanya, kamu perbaiki sendiri ya? Iya Pak, sebab saya ingin memberikan yang terbaik. Mandornya berkata, yang terbaik adalah memanggil saya. Karena saya tahu bagaimana untuk bikin betul keruwetan daripada benang ini di mesin tersebut. Yang terbaik dalam hidup kita bukan memperbaiki dengan cara kita, dengan kemampuan sendiri, tapi menyerahkan segala tekanan hidup kita, persoalan kebundetan, keruwetan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan sanggup untuk menolong dan menyelesaikannya. Setiap umat Tuhan pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Hampiri Tuhan. Ketahuilah saudara, yang pertama, bahwa setiap tekanan hidup, setiap persoalan hidup, bahkan virus corona ini pun ada batasnya, ada limitnya. Yang kedua, mari kita berjuang, mari kita bertempur, hadapi virus ini bersama dengan Tuhan. Kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Yang ketiga, ketahuilah bahwa saudara tidak sendirian, tapi ada Tuhan yang menemani, menyertai, mendampingi saudara. Yang keempat, ketahuilah Tuhan yang mendampingi saudara adalah Tuhan yang maha besar, maha dahsyat, maha kuasa. Dan yang kelima, serahkan segala kekhawatiran, ketakutan, kebingungan saudara kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan meneduhkan segala kecemasan, kebingungan, ketakutan saudara dalam menghadapi virus corona 19 ini. Tuhan beserta saudara, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman hari ini. Kita percaya saat badai dan masalah ada, kita punya Tuhan Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang sanggup memulihkan hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan sayamu
Mari saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara yang saat ini membutuhkan doa. Karena mungkin saudara ada yang merasa cemas, takut, bingung. Dan mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang dalam kekurangan. Mungkin ada di dalam keadaan situasi-situasi yang tertekan. Jangan lari kepada manusia. Jangan lari kepada kekuatan saudara sendiri. Lari kepada Tuhan. Tuhan masih sanggup untuk menolong saudara. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Angkat hatimu, angkat tanganmu pada Tuhan. Saya berdoa bersama dengan saudara. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Sekalipun kita tidak ada di dalam sebuah ruangan yang bersama. Tapi Engkau melihat hati mereka, Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Sebagai tanda penyerahan, Tuhan Engkau turunkan tanganmu Tuhan. Menjamah mereka yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Boleh disembuhkan, disehatkan. Yang di dalam keadaan kekurangan boleh diberkati oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan sekalipun di masa-masa yang sulit seperti ini. Yang tiada jalan, Tuhanlah jalan keluar yang sanggup memberikan pertolongan-Mu yang ajaib. Yang di dalam kelemahan, Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru. Yang sedang di dalam keadaan putus asa, Tuhan angkat mereka kembali. Terima kasih Bapa. Teguhkanlah berita firman-Mu. Teguhkanlah doa-doa yang telah dipanjatkan. Dengan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat yang mengikuti setiap orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Shalom, jemaat Hagios Family. Kami akan menyaksikan sedikit kesaksian perjalanan kami di Holy Land tanggal 4 sampai 14 Maret kemarin. Puji Tuhan, sekali lagi puji Tuhan bukan karena kuat gagah kami. Perjalanan ziarah yang kami lalui ini penuh dengan ketegangan. Kami dari Jogja 8 orang dengan sukacita berangkat ke tanah Israel, tapi ternyata di dalam situasi pandemi corona. Dan kami baru tahu ketika kami sudah berada di Holy Land. Kita turun di Yordania, ketika kita akan masuk ke tanah Israel, ternyata Palestina di lockdown. Kita berlomba, berlari, supaya kita tidak terkena lockdown, menghindari Palestina, masuk ke Israel. Baru 3 hari di Israel, ternyata Israel juga harus lockdown. Kita lari lagi ke Taba di Mesir, dan puji Tuhan dengan waktu yang sangat mepet sekali kita berhasil masuk ke Mesir. Dan akhirnya kami menghabiskan waktu di Mesir sampai kami pulang. Saat pulang pun kami juga deg-degan juga, karena kemungkinan juga pesawat kami juga nggak bisa take off karena dikabarkan runway-nya baru kebanjiran. Banyak sekali kejadian yang bagi kami rombongan di Jogja 8 orang itu adalah sebuah mujizat, sebuah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Hingga kami tiba di Jogja dengan selamat, dengan tak kurang satu apa. Kami terbebas dari virus corona.
yang mungkin di Israel, kami bisa kena di Israel, kena di Yordania, ataupun terkena di Mesir, ataupun di bandara, dimanapun juga kami bisa terkena. Tapi puji Tuhan, sekali lagi kemurahan Tuhan, semuanya rombongan kami 8 orang sehat, bebas virus corona. Puji Tuhan, demikianlah kesaksian saya. Haleluya. Kisah perjalanan kami ke tanah Israel, rombongan Jogja 8 orang, bisa Anda baca di majalah GN bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berkat dan anugerah di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Damai sejahtera, kasih setia, kebajikan, kemurahan, perlindungan Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam hidup keluarga, rumah tangga, pribadi masing-masing umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya, haleluya, amin.